Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ayo kita berdoa lebih dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi Om Guan Chun yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga anak-anak semua yang ada di rumah. Tuhan berkati. Kami akan membuka hati kami sehingga hidup kami makin berubah seperti Engkau ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Loh, itu siapa itu? Loh, malu ternyata. Ayo, jangan malu. Keluar. Nah, ini teman kita namanya Yosia. Mungkin ada yang bertanya, loh Om, itu anak kecil kok sudah pakai mahkota raja? Sudah memakai baju kerajaan? Ya, benar. Teman kita ini namanya Yosia. Nah, pada hari ini judul renungan firman Tuhan adalah Raja Yosia. Kita akan baca dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Atau kalau anak-anak mau membaca secara lengkap, bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23, juga 2 Tawari pasal 34 dan 35. Om Guan Chun akan menerangkan lewat gambar-gambar supaya anak-anak tahu jalan ceritanya tentang Raja Yosia. Pada zaman Perjanjian Lama, firman Tuhan itu ditulis di dalam gulungan-gulungan. Dan kemudian imam-imam, guru-guru, kemudian mereka membacakan kepada rakyat orang Israel supaya mereka mengerti hukum-hukum Tuhan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Supaya orang Israel tahu janji-janji firman Tuhan. Dan juga mereka tahu nubuatan apa yang akan Tuhan kerjakan. Kemudian orang-orang itu juga meneruskan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya juga mencintai firman Tuhan. Dan diharapkan anak-anak ini kalau sudah besar menceritakan firman Tuhan kepada anak-anaknya lagi. Jadi generasi demi generasi. Sehingga diharapkan orang Israel itu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi sayang, pada zaman Raja Manase, ya ini raja yang jahat, dia meninggalkan Tuhan, dia tidak cinta Tuhan. Ini Raja Manase ini ya kemudian memusnahkan gulungan-gulungan hukum Taurat dan disobek-sobek, dibuang, dibakar. Ini adalah raja yang jahat. Sehingga orang Israel mereka menyembah kepada berhala ilah-ilah yang lain. Apalagi Raja Manase ini memerintah puluhan tahun. Sehingga orang Israel tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka beribadah kepada allah-allah yang lain. Dan Raja Manase ini jahat anak-anak. Orang-orang yang mengajar firman Tuhan, para nabi, ini kemudian dilempar batu sampai mati. Jadi orang Israel ini kemudian murtad meninggalkan Tuhan. Dan Raja Manase akhirnya mati dan dikuburkan. Kemudian Raja Manase punya anak namanya Amon. Nah sekarang Amon yang menggantikan Raja Manase. Dan Raja Amon ini juga sama dengan bapaknya, jahat. Tapi untungnya Raja Amon ini memerintah tidak terlalu lama. Sebab Raja Amon ini kemudian dibunuh sama pegawai-pegawainya. Dan akhirnya dia mati. Raja Amon punya anak. Nah, masih kecil. Namanya Yosia. Baru berumur 8 tahun. Jadi Yosia ini dinobatkan menjadi raja. Biarpun dia masih kecil, baru berumur 8 tahun, dia sudah menjadi raja.
Tetapi sayang, orang Israel pada waktu permulaan pemerintahan Raja Yosia masih menyembah kepada berhala. Mereka terus menyembah kepada Baal karena memang sudah puluhan tahun sejak kakek Manase dan kemudian Amon, orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dan sudah tidak ada firman Tuhan. Jadi mereka tidak tahu mereka harus menyembah kepada siapa. Tapi untungnya Raja Yosia ini ketika bertumbuh menjadi remaja, dia beribadah kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia cari Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Oh, luar biasa. Dan dia terus bertumbuh menjadi pemuda dan seterusnya. Dan Raja Yosia ini raja yang bagus, cinta kepada Tuhan. Dan orang Israel mulai mendatangi bait Allah, mereka mulai beribadah. Dan kalau mereka mau masuk bait Allah, mereka memberikan persembahan. Nah, itu ada kotak-kotak dan akhirnya persembahan menjadi penuh, menjadi banyak. Lalu Raja Yosia memberitakan kepada Safan, "Safan, kamu pergi ke imam besar Hilkia. Katakan kepada imam besar Hilkia untuk memakai uang persembahan itu untuk dipakai memperbaiki bait Allah." Dan Safan kemudian menyampaikan kepada imam besar Hilkia dan direncanakan untuk merenovasi bait Allah. Sebab bait Allah sudah berdebu, sudah lama tidak dipakai, sudah berantakan. Itu, lihat, kayu-kayunya ada yang lepas, macam-macam. Dan kemudian ini diadakan renovasi perbaikan. Ketika renovasi dilakukan, Imam Hilkia terkejut. Loh, ternyata ada gulungan hukum Taurat yang masih tersisa. Wah, dia terkejut dan senang sekali. Dan kemudian dia beritahu kepada Safan, "Telah kutemukan kitab Taurat ini di rumah Tuhan." Wah, dia senang sekali dan dia berikan kepada Safan. Safan pun juga bersuka cita sebab gulungan hukum Tuhan itu masih ada. Oh, luar biasa. Dan Safan pun juga memberitahukan kepada Raja Yosia. Dan dia bacakan apa yang ada ditulis di sana. Hukum Tuhan, firman Tuhan dibacakan semuanya. Ketika itu Raja Yosia menjadi sedih. Sebab orang Israel ternyata sudah murtad. Dan kemudian kalau menurut bacaan yang tadi itu, Tuhan akan mendatangkan murkanya. Tuhan akan menghukum orang Israel. Karena itu Raja Yosia sedih melihat bangsanya yang sudah jauh dari Tuhan. Dan dia buka jubahnya, dia robek menunjukkan kesedihannya dia. Kemudian Raja Yosia menyuruh Safan untuk mencari petunjuk Tuhan. Raja Yosia bilang kepada Safan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yudea. Sebab hebat murka Tuhan, karena orang Israel telah jauh dari Tuhan." Lalu Safan, imam besar Hilkia, pergi ke Nabia Hulda. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu Nabia Hulda? Nah, kalau nabi, anak-anak tahu ya, nabi itu orang laki, maka disebut nabi. Tapi kalau perempuan yang menjadi nabi disebut Nabia. Dan ini namanya Hulda. Jadi ini adalah Nabia Hulda. Kemudian Nabia Hulda berfirman, menyampaikan nubuatan. "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini. Karena orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah lain." Sesudah bernubuat untuk bangsa Israel, Nabi Hulda juga bernubuat untuk Yosia. Katakan kepada Raja Yosia, "Oleh karena engkau menyesal dan merendahkan hati dan mengoyakkan pakaian dan menangis di hadapanku, maka ia tidak akan melihat segala malapetaka itu." Dan kemudian Yosia mengumpulkan tua-tua, pemimpin-pemimpin, dan juga semua penduduk di Yerusalem. Dan Yosia ini satu pemimpin yang cinta Tuhan.
dia membacakan firman Tuhan, segala perkataan yang ada di gulungan tersebut. Dan kemudian Yosia memerintahkan supaya imam besar Hilkia itu membersihkan bait Allah. Sebab bait Allah ini adalah bait yang kudus. Dan ternyata benar, di dalam bait Allah itu tersimpan penyembahan-penyembahan berhala. Alat-alat itu ada yang patung-patung, kemudian ada tiang-tiang penyembahan, ada altar, semua dibawa keluar, semuanya dibersihkan dari bait Allah. Dan kemudian itu semua dihancurkan. Tempat-tempat berhala, penyembahan-penyembahan itu semua dihancurkan. Termasuk juga lembu emas. Nah, ini selama ini orang Israel menyembah kepada lembu emas yang dibuat oleh Raja Yerobeam. Jadi ini orang Israel sudah berabad-abad. Dan lembu emas ini kemudian dihancurkan, dimusnahkan. Termasuk juga imam-imam penyembahan berhala. Sebab orang Israel juga menjadi sesat gara-gara imam-imam ini. Dan semua imam-imam itu dihukum dan dibunuh oleh Raja Yosia. Kemudian terjadi pembaharuan yang luar biasa dan Yosia mengadakan Paskah. Paskah ini adalah memperingati pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian mereka mengadakan Paskah. Yang ikut Paskah, mereka mengadakan Paskah di rumah-rumah dan yang mengikuti itu banyak sekali. Dan ini adalah Paskah yang terbesar. Oh, luar biasa. Kita akan baca dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, lewat kisah Raja Yosia ini, Om akan sampaikan ada 10 pokok kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, ini adalah si bocah kecil yang jadi raja. Nah, ini lihat ya. Yosia masih berumur 8 tahun, jadi masih kecil sekali. Ya, kira-kira ini seperti teman kita yang ada di kelas Matius. Betul ya? Kelas Matius kira-kira umur 7, 8, 9 kira-kira seperti itu ya. Jadi kecil sekali, tapi dia dinobatkan menjadi raja. Bisa saja kemudian Yosia, merasa takut, merasa minder, rendah diri. Wah, aku enggak bisa. Bisa juga gitu ya. Nah, tapi dia tetap menjadi raja. Demikian juga mungkin ada anak-anak yang disuruh menjadi ketua kelas oleh gurunya. Atau ditunjuk sama teman-temannya. Wah, ini si Adi, ayo menjadi ketua kelas. Kemudian anak-anak, wah aku enggak bisa, aku takut, aku minder, aku malu, aku enggak bisa bicara. Jangan anak-anak, kalau anak-anak sudah ditunjuk menjadi ketua kelas, menjadi ketua regu, silahkan. Sebab kita punya ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Biarpun anak-anak masih kecil. Sama seperti Yosia, masih kecil. Tapi kalau kita bisa menjadi teladan. Nah, ini dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus menunjukkan bahwa kita beda dengan orang-orang yang lain. Mungkin yang lain nakal, tapi kita patut menjadi contoh. Ya, mereka melihat ini beda ya. Ini anak teladan. Ini anak yang patut ditiru. Nah, kita bisa lihat apa saja ya di dalam hal perkataan. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang anak-anak itu omongannya kotor. Tapi kita omongannya baik, sopan, tidak marah-marah. Beda. Wah, ini patut jadi teladan ini. Belum lagi di dalam tingkah laku kita. Ya, sopan, hormat kepada orang yang lebih tua ya. Ini menunjukkan teladan
biarpun umur kita masih muda, tapi kita tidak bisa direndahkan gara-gara kemudian kurang ajar. Beda ini beda ini. Juga di dalam kasih, artinya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita, kepada adik kita, kepada orang-orang yang perlu pertolongan. Wah, ini memang umurnya masih muda, masih kecil, tapi dia sudah dewasa di dalam hal rohani. Juga di dalam kesetiaanmu. Kita rajin pergi ke sekolah minggu, ke Sabtu ceria, pergi ke gereja. Rajin ini. Memang masih muda umurnya. Tapi umur rohaninya, wah ini bagus ini patut ditiru. Juga di dalam kesucianmu. Mungkin teman-teman yang lain tuh nyontek, tetapi anak-anak beda. Nah, karena itu jangan merasa minder dan kecil hati kalau anak-anak masih muda, masih kecil. Tapi anak-anak bisa menjadi teladan. Sebab usia muda ini bukan berarti menghalangi kita untuk memberi dampak. Usia muda ini kita bisa memberikan dampak biarpun kecil. Nah, jangan bilang, oh nanti aja kalau sudah besar aku akan menjadi teladan. Justru mulai dari kecil kita setia dari perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menambahi dalam perkara yang besar. Jangan bilang nanti kalau saya sudah jadi guru sekolah minggu saya jadi teladan. Justru mulai sekarang dalam hal-hal yang sederhana kita menjadi teladan buat yang lain. Yang kedua, bunga bakung di tengah lumpur. Apa itu Om maksudnya? Ini lumpur ya, hitam, coklat, pekat, jijik, ya. Tapi justru di sini muncul yang namanya bunga bakung. Bunga bakung ini indah sekali. Biarpun dia ada di tengah-tengah lumpur yang jelek, yang hitam, yang jijik, tapi ini muncul satu bunga bakung yang begitu indah. Ini menceritakan juga Raja Yosia, ya, seperti bunga bakung di tengah-tengah keluarganya yang jahat, tapi dia hidup indah, memperkenankan Tuhan. Nah, tahu ya, mulai dari kakeknya, namanya siapa? Manase. Ini Manase jahat, bahkan sampai puluhan tahun memerintah. Mati diganti dengan Amon. Amon juga jahat, tapi untungnya Amon punya anak namanya Yosia. Nah ini Yosia ini baik ya, tanggung jawab, rajin, biarpun dia masih kecil. Dia ini indah, biarpun di tengah-tengah keluarga yang jelek. Mulai dari Manase. Nah ini ya, jelek. Kemudian ada Amon, jelek ya. Tapi Yosia, good, bagus, luar biasa. Oh, puji Tuhan anak-anak ya. Ini satu yang indah di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah sesuatu yang jelek. Tapi Tuhan melihat, oh muncul satu orang. Anak-anak ini ya hidup luar biasa bagi Tuhan. Nah, tentu ini tidak mudah anak-anak. Sebab dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang kita harus hati-hati. Kalau kemudian berteman ya, kita sudah rajin sekolah minggu. Ternyata, buat apa sekolah minggu? Teman yang kedua juga katakan, enaknya kita main bola hari Minggu. Teman yang ketiga katakan, wah kamu itu nanti sekolah minggu bisa nanti, kapan-kapan saja. Loh, akhirnya teman-teman itu mempengaruhi. Tadinya anak ini rajin sekolah minggu, gara-gara teman-temannya ini ngajak nonton, ngajak main bola, mempengaruhi. Akhirnya kebiasaan baik menjadi kebiasaan buruk. Setia jadi suka bolosan. Karena itu harus hati-hati anak-anak ya. Tentu kita tidak bisa kemudian meninggalkan. Misalnya seperti kita ada di kelas ya, semua nyontek misalnya ya. Kemudian, wah saya tidak mau di kelas ini, saya tidak mau di sekolah ini sebab semuanya nyontek. Saya takut terpengaruh, saya mau pindah sekolah, saya mau pindah kelas. Ya tidak bisa anak-anak ya. Nah, anak-anak harus pegang teguh. Nanti Om akan ceritakan ya bagaimana caranya. Sama seperti Yosia. Yosia ada di keluarga yang buruk.
Nggak bisa kemudian, aku nggak mau ada di keluarga ini, aku mau pindah. Atau mungkin anak-anak ada di lingkungan yang tidak baik. Misalnya, papa mama sering berantem, kakak adik sering bertengkar terus. Waduh, supaya saya jangan terpengaruh, saya tak pindah rumah saja, saya tak pindah keluarga. Nggak bisa anak-anak, ya. Kalau kita nggak bisa pindah, ya sudah. Kita ada di rumah itu, kita ada di kelas itu, kita ada di sekolah itu, nggak apa-apa anak-anak. Tapi kita punya pendirian yang bagus. Nanti Om ceritakan. Sama seperti Yosia ini, ya. Yosia ini tetap ada di rumah, di istana yang lingkungannya jelek. Tapi kita lihat, apa yang menyebabkan Yosia ini tetap bisa bertahan? Nah, ini ditulis. Ibunya Yosia namanya Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ini ditulis, nah, Om yakin pasti ibunya ini punya peran yang penting. Tentunya ibunya ini yang mempengaruhi Yosia untuk mencintai Tuhan, yang membimbing, yang mengajar, supaya Yosia jangan seperti kakeknya, supaya Yosia jangan seperti ayahnya. Tapi Yosia menjadi anak yang indah. Memang tidak tahu, kita baru menduga, kemungkinan besar ibunya inilah yang membimbing rohaninya Yosia. Nanti kalau kita sudah sampai surga, akan ketahuan semuanya. Ya, Om yakin yang menjadi pembimbing dari rohani Yosia adalah ibunya. Kita lihat ya, selain ibunya, dari Yosianya sendiri. Caranya bagaimana ya di tengah-tengah lingkungan yang jelek ini? Si tetap bisa mencintai Tuhan, caranya bagaimana ya? Pertama, harus punya pendirian yang teguh. Kita bertekad punya pendirian. Aku tidak mau ikut nyontek sama seperti teman-teman. Nah, ini pendirian yang teguh nih. Tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita kenapa tidak mau menyontek? Sebab firman Tuhan sudah menuliskan bahwa itu termasuk mencuri, ya, itu dosa. Nah, jadi pendirian kita ini boleh tambah kuat karena kita punya dasar firman Tuhan yang kokoh. Dan kemudian kita sudah punya pendirian dan punya dasar firman Tuhan, kita ambil keputusan yang tegas. Aku tidak mau nyontek, biarpun satu kelas nyontek, aku tidak mau menyontek. Nah, ini kan di dalam hati. Kemudian ketika sudah waktu ulangan ujian, iblis mulai menteror. Wah, enak ya, teman-teman yang lain menyontek semua, nilainya 9, 10, 9, 10, semua menyontek, mereka tidak belajar tapi dapat 9, 10. Aku loh, belajar sungguh-sungguh, dapat 6, dapat 7. Iblis mengatakan, enakan teman-temanmu boleh nyontek. Teman-temanmu lihat, dapat 9, 10. Kamu lihat, oh, kamu cuma dapat 7. Kamu sudah kerja keras dapat 7. Nah, iblis mulai memanakan pikiran-pikiran yang salah. Tapi kita mau pikul salib. Biarpun saya dapat jelek, biarpun saya tidak bisa dapat 9, asalkan nilai ini nilai hasil kejujuranku. Percuma, biarpun dapat 9, 10, tapi hasil mencuri, hasil menyontek, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Biarpun dapat nilai 6, dapat nilai 7, tapi kalau kita sungguh-sungguh dan kita jujur, itu luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu kita mau menyangkal diri, memikul salib. Belum lagi kalau sudah keluar pada waktu istirahat, teman-teman bilang, kamu sok suci, ya kamu dapat 6, kamu dapat 7, lihat aku dapat 9, dapat 10. Ini bisa kemudian, waduh, kok seperti itu ya? Kita tetap pegang pada pendirian kita. Kita berani menderita. Mungkin teman-teman tidak mau ngajak berkumpul. Sudah, kamu jangan bersama aku, ya. Kamu sok suci, sok alim, jadi pendeta. Wow, kita ini diolok-olok, kemudian kita dibully. Anak-anak, biarpun demikian, ya, kita menderita bagi Tuhan. Kalau kita menderita bagi Tuhan, Roh Tuhan ada pada kita, Roh kemuliaan ada pada kita. Karena itu kita bertekad ambil keputusan untuk tetap tidak mau menyontek. Ini seperti
bunga bakung yang indah di tengah-tengah lumpur yang jelek. Ini seperti Yosia yang indah di tengah-tengah keluarganya yang jelek. Bunga bakung di tengah lumpur yang jelek. Yang ketiga, Yosia ini punya hati yang hancur, punya belas kasihan. Karena tahu orang Israel sudah jauh dari Tuhan, sudah murtad, sudah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum orang Israel. Karena itu dia sedih, aduh bangsaku, jangan sampai dihukum oleh Tuhan. Dia robek itu jubahnya ini, tanda kesedihan. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang terbeban, itu sedih kalau melihat anak buahnya, rakyatnya, kemudian berbuat dosa, sedih. Sama seperti Musa juga. Musa lihat orang Israel yang sering memberontak, dia pun juga sedih. Demikian juga kita punya belas kasihan. Hati kita juga hancur. Kita mendoakan teman-teman kita, aduh kok suka nyontek ya. Kita tidak iri, tapi kita mendoakan, kasihan ya temanku ini, Tuhan tolong supaya dia bisa bertobat. Belum lagi teman kita yang suka marah-marah. Oh, suka ngomel-ngomel, apa. Wah, belum lagi yang berkelahi, Tuhan, ampuni Tuhan, teman-temanku seperti ini ya Tuhan, kasihani. Sebab kalau mereka tidak bertobat, mereka akan binasa dalam api neraka. Belum lagi yang kurang ajar sama orang tuanya. Itu ya, malas. Ini juga tanda-tanda yang jelek. Belum lagi yang berani mencuri uang. Nah, seperti ini ya. Ini juga, Tuhan ampuni teman-temanku ini kok jahat seperti ini ya Tuhan. Oh Tuhan, mereka akan binasa, ampuni Tuhan supaya mereka bisa selamat. Belum lagi juga yang suka terikat oleh HP. Ya, karena itu kita doakan teman-teman kita. Kita punya hati yang belas kasihan, mengasihi mereka. Kita tahu nasib mereka itu ujung-ujungnya dalam api neraka kalau mereka tidak bertobat. Yang keempat, ini Raja Yosia, biarpun dia sudah jadi raja, tapi dia mengakui raja di atas segala raja, yaitu raja alam semesta. Dan ketika dia tidak mengerti apa yang harus diperbuat, dia menyuruh Imam Hilkia dan Safan pergi ke Nabi Hulda, ya kan, untuk minta petunjuk Tuhan. Nah, ini perjanjian lama anak-anak. Kalau kita bingung, ya, kita juga minta petunjuk Tuhan. Sebab Tuhan adalah raja di atas segala raja yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau zaman sekarang, perjanjian baru, kita berdoa, Tuhan, saya kok bingung ya Tuhan. Anak-anak yang kelas 6 SD mau lulus masuk SMP. Kemudian yang kelas 3 SMP, yang lulus kemudian mau masuk SMA. Yang kelas 3 SMA mau lulus masuk universitas, ya mungkin bingung, Tuhan berikan petunjuk-Mu, saya harus sekolah di mana, saya harus masuk jurusan apa, Tuhan tolong papa mama tidak punya uang, Tuhan berkati. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Demikian juga sehari-hari kita baca firman Tuhan, kita lihat, oh ini boleh, ini tidak boleh, oh jelas sekali ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca itu menerangi perjalanan hidup kita anak-anak. Demikian juga kita hari Sabtu ke Sabtu Ceria. Ada yang hari Minggu ke sekolah Minggu, ke gereja. Di situ Tuhan berfirman. Lewat guru-guru sekolah Minggu, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pendeta, Tuhan berfirman. Sehingga hidup kita itu dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi juga Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus ini roh penolong yang membimbing kita, yang menuntun hidup kita, dan memberikan pencerahan. Karena itu kita butuh Tuhan. Jangan merasa, oh aku bisa, aku hebat. Lihat ya, Raja Yosia, biarpun dia jadi raja, dia tidak sombong, tapi dia rendah hati. Ya, dia mencari Tuhan. Biarpun dia jadi raja, dia tahu ada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Demikian juga kita punya raja, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Oleh karena itu kita minta, Tuhan tuntun, pimpin langkah hidupku. Pasti hidup kita menjadi hidup yang indah. Yang percaya katakan amin.
Yang kelima, Raja Yosia ini adalah pemimpin yang sejati. Biarpun dia menjadi raja, tapi dia mencintai Tuhan. Oleh karena itu, dia ingin supaya rakyatnya tahu firman Tuhan, hukum Taurat, sehingga orang Israel menyembah kepada Allah yang benar. Termasuk juga Raja Yosia ini memperbaiki ya bait Allah. Sebab bait Allah pada waktu itu menjadi sentral penyembahan kepada Tuhan. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. Ini ayat yang bagus anak-anak. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada yang bangkit lagi yang seperti dia. Ini luar biasa anak-anak. Jadi Raja Yosia ini benar-benar satu raja yang cinta kepada Tuhan. Boleh dikata Yosia ini adalah salah satu raja yang paling saleh di antara raja-raja Yehuda yang lain. Mungkin juga anak-anak ada yang menjadi ketua kelompok belajar. Nah, anak-anak juga bisa membimbing kelompoknya ya. Ayo teman-teman, kita sekarang belajar, jangan main terus. Sebab kadang-kadang ketika kelompok belajar itu mereka bermain, mereka tidak belajar. Nah, tapi anak-anak yang menjadi ketua kelompok, ayo kita belajar dulu ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa lebih dulu supaya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada kita. Nah, kemudian kita belajar sama-sama ya. Jadi pemimpin secara jasmani juga pemimpin secara rohani. Jangan sampai kemudian ikut-ikut ya sudah bermain, tidak belajar anak. Ada juga dengar, ada kelompok-kelompok belajar itu tidak belajar, tapi mereka nonton film-film kotor anak-anak. Ada yang seperti itu. Nah, anak-anak sebagai ketua kelompok harus bilang, tidak boleh teman-teman, itu najis, itu kotor, Tuhan tidak berkenan. Ayo, tutup semua film-film itu. Ayo kita berdoa, kita belajar. Sebab ini adalah waktunya belajar. Nah, kita menjadi pemimpin baik secara sekuler ya, tapi juga menjadi pemimpin secara rohani. Ini dimulai pada waktu anak-anak masih kecil. Sama seperti juga ada yang ikut pramuka. Ya, ini senang sekali. Om pada waktu kecil ikut pramuka ya, pada waktu SD. Wah, jadi ketua regu. Ada ya, jadi ketua regu ya. Jadi komandan upacara. Oh, senang sekali. Dan jiwa kepemimpinan kita mulai dipupuk mulai dari kecil. Bukan nanti kalau sudah besar kemudian langsung jadi pemimpin. Bukan. Justru pada waktu masih anak-anak, masih kecil, kita dididik. Jiwa pemimpin ini makin lama makin bertumbuh. Mungkin juga pada waktu di rumah, papa mama lagi keluar, ya, pergi keluar kota. Anak-anak yang besar, ya, si sulung ini lihat, loh, adiknya kok bertengkar ini. Dek, tidak boleh bertengkar. Papa mama pergi 2 hari. Ayo yang rukun, jangan berkelahi. Ayo kita mainan. Nah, diajak adiknya untuk mainan, ya. Ayo berdoa bersama. Ayo kita memuji Tuhan. Oh, adiknya seneng, adiknya dibimbing, adiknya dilindungi, adiknya ya diajak main. Senang sekali adiknya. Tidak kemudian, ketika makan, adiknya tidak dikasih. Ya, kemudian adiknya waktu bermain, permainannya dirampas. Oh, adiknya nangis. Lalu papa mama pulang. Waduh, rumahnya kok berantakan ya. Ini bukan pemimpin anak-anak. Justru kalau kita mau jadi pemimpin, ayo dek, selesai mainan kita bersihkan ya. Ayo kita nyapu, kemudian dibersihkan semua rapi. Oh, senang sekali. Ini pemimpin sejati anak-anak. Ketika papa mamanya pulang, wah senang sekali. Rumahnya kok bersih ya. Wah, anak-anak semua kok tersenyum ya. Tidak kemudian kotor semua bajunya. Semuanya bersih, semuanya baik. Oh, senang sekali. Papa mamanya datang kemudian dipeluk. Oh, luar biasa. Ini adalah pemimpin sejati dimulai dari anak-anak. Sedini mungkin ini sudah dididik menjadi pemimpin-pemimpin sejati. Luar biasa. Demikian juga secara rohani. Ayo teman-teman, kita pergi ke gereja. Nah, ini yang Om kasih lingkaran ya.
Oh, dia senang sekali mengajak teman-temannya ya. Ayo ke gereja. Mungkin ada temannya yang nakal, nyontekan, kurang ajar sama orang tua. Ayo kita memuji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Nanti hidupmu berubah. Sama seperti aku sudah berubah, kamu pun juga akan berubah. Wah, ini ya, teman kita ini rajin sekali. Dia ini calon pemimpin. Biarpun masih muda, tapi kita tahu ini besarnya nanti jadi pemimpin. Mungkin juga ketika di kelas dia lihat, loh temennya kok ada yang tidak datang ya, si Adi kok mana yang tidak ada ya. Kemudian ketika sudah pulang ya, dia WA si Adi. Adi, kenapa tadi kamu kok tidak ke sekolah minggu, kok tidak kelihatan? Kemudian si Adi bilang, iya aku lagi sakit Tom. Oh, kamu lagi sakit ya Adi? Ayo aku doakan ya. Kemudian didoakan lewat telepon. Kalau memungkinkan didatangi rumahnya kalau deket ya. Nah, Adi, kenapa kamu tidak ke sekolah minggu? Kamu sakit ya? Sekarang bagaimana? Sudah sembuh ya? Oh, kita kasih perhatian. Ini pemimpin-pemimpin sejati anak-anak. Dan kemudian didoakan ya. Dan ini akan muncul, biarpun sejak kecil akan terus berkembang. Satu kali menjadi pemimpin yang indah di hadapan Tuhan. Kita lihat ya, pokok yang keenam, pembersihan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Bait Allah ini kan bait yang suci, tapi ternyata tersimpan benda-benda penyembahan berhala. Nah, ini harus dikeluarkan semua anak-anak. Dan kemudian patung-patung penyembahan berhala ini kemudian dihancurkan. Ternyata anak-anak, pemulihan secara pribadi hidupnya Yosia ternyata ini berdampak kepada pemulihan secara total bangsa Israel. Demikian juga kalau kita terjadi pemulihan dalam hidup kita sungguh-sungguh. Ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi ini juga akan berdampak untuk keluarga kita. Ya, mungkin ada papa mama yang terus berantem, ya, kakak adik yang berantem terus. Tapi anak-anak sekarang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan perubahan yang terjadi pada anak-anak itu bukan berdiri sendiri anak-anak, tapi itu bisa berdampak. Papa mama lihat, loh ini kok berubah ya? Kakak adik lihat, wah ini ya, saudara kita ini kok berubah ya? Nah itu berdampak anak-anak. Bukan berarti sampai di keluarga saja, sampai di kelasnya juga. Guru kelas lihat, wah anak ini ya, kenapa kok berubah ya? Dulu mengakal, lari sana lari sini. Sekarang anak ini kok baik ya? Wah anak ini dulu kok nyontekan ya? Tapi sejak ke sekolah minggu, loh kok sekarang rajin. Wah dia rajin belajar, nilainya bagus-bagus, tidak nyontekan. Dan teman-teman yang lihat, wah ini teman kita ini luar biasa. Jadi teladan, patut dicontoh. Dan ini berdampak. Kuncinya adalah apa? Pembersihan dan pembaharuan. Kita baca ya, dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau zaman dulu penyembahan berhala itu mungkin menyembah patung ya, kepada Baal, kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi zaman modern ini banyak juga penyembahan berhala. Dosa-dosa ya, terikat kepada game, itu juga penyembahan berhala. Ya, kemudian kurang ajar kepada orang tua. Ya, ini macam-macam. Itu harus dibersihkan semua, dikeluarkan semua. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita lihat ya, ayat 6 ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, kita tahu ya, kalau zaman dulu bait Allah, ya bait Allah secara fisik. Tapi dalam perjanjian baru, bait Allah itu siapa? Ini bait Allah. Tubuh kita, hati kita, hidup kita. Ini bait Allah. Sebab Roh Kudus bersemayam, diam dalam tubuh ini. Roh Kudus, Roh Allah, itu kemudian menyatu dengan roh kita. Ada dalam tubuh ini, luar biasa. Karena itu, tubuh ini adalah bait Allah yang kudus. Jangan kemudian hidup dalam dosa. Kita buang semua perbuatan dosa,
pikiran kotor, mulut yang jelek. Kita buang semua. Sehingga hidup ini hidup yang bersih, hidup yang indah. Roh Kudus berkenan, diam ada di dalam tubuh ini. Luar biasa. Yang ketujuh, Yosia ini penggerak kebangunan rohani. Ya, anak-anak, pada waktu itu mereka mengadakan Paskah. Dan Paskah ini adalah memperingati keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mengadakan Paskah pada waktu malam, ya, mereka makan keluarga demi keluarga. Sebab pada waktu akan datang tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung orang-orang Mesir. Tapi orang Israel mengadakan Paskah. Lalu setiap tahun diadakan Paskah. Dan kali ini ketika zaman Yosia, ini diadakan Paskah yang terbesar. Kita baca ya, dalam 2 Tawari 35 ayat 18. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak zaman Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yudea dan Israel yang dapat hadir dengan penduduk Yerusalem. Oh, luar biasa. Memang benar dirayakan keluarga demi keluarga. Tapi ini boleh dikata semua orang Yehuda, orang Israel, dan mereka mengadakan Paskah. Inilah Paskah yang terbesar sepanjang zaman. Itu pada zaman Yosia. Luar biasa. Nah, ini menunjukkan terjadi kebangunan rohani, kegerakan rohani yang besar, yang luar biasa. Jadi Yosia bukan hanya sekedar menjadi raja secara sekuler, tapi Yosia menjadi pemimpin penggerak kebangunan rohani yang luar biasa. Demikian juga anak-anak, bukan hanya sekedar menjadi ketua regu, ketua kelompok, ketua kelas, bukan hanya sekedar itu, tapi kita menjadi penggerak kebangunan rohani yang luar biasa. Kita membimbing teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan. Mereka melihat api kobaran yang ada pada diri anak-anak, Roh Kudus yang bekerja, yang menyala-nyala, dan itu akan merembet, akan menular kepada sekeliling kita. Kalau hati kita berkobar-kobar, maka sekeliling kita juga ikut berkobar-kobar, menyala. Oh, luar biasa, terjadi kebangunan rohani yang besar. Yang percaya katakan amin, luar biasa. Tapi sayang anak-anak, ya, mengapa Yosia nasibnya tragis? Matinya Yosia ini begitu ngenes anak-anak. Ceritanya demikian. Ada Raja Neko. Raja Neko ini adalah Raja Mesir, ya. Raja Mesir namanya Neko pada waktu itu hendak berperang. Dan dia akan melawan, bukan melawan Yosia loh. Bukan melawan Israel, Yehuda, bukan. Tapi melawan bangsa lain. Jadi Raja Neko ini mau berperang melawan bangsa lain. Tapi Raja Yosia keluar dan menghadapi pasukan Neko ini. Loh, Raja Neko ini kan mau melawan bangsa lain. Kenapa Yosia ini kemudian keluar dan mau menantang pasukan Neko buat apa? Dan kemudian Raja Neko menjadi marah. Ya, apa urusanmu dengan aku? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan kerajaan lain. Ini Raja Neko ini jadi geram. Aku mau melawan kerajaan yang lain, kenapa ini kok ikut-ikut mau menantang aku? Dan Raja Neko berkata demikian. Ini perkataan Raja Neko ini sebenarnya adalah perkataan dari Allah sendiri. Raja Neko ini bernubuat untuk Raja Yosia. Biarpun ini bangsa kafir, bangsa Mesir, tapi Tuhan pakai mulutnya Raja Neko nih. Raja Neko bilang gini, Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Raja Neko sudah memberikan peringatan yang keras. Bahkan ini adalah peringatan yang dari Tuhan. Kamu jangan bertindak, sudah. Aku tidak berperang melawan engkau. Tapi Raja Yosia ternyata tidak mengindahkan kata-kata Raja Neko ini. Dia terus saja maju mau berperang melawan Raja Neko. Aduh, padahal ini loh, ini adalah pesan dari Tuhan. Jangan berperang melawan Raja Neko. Akhirnya Raja Yosia dan tentara kalah anak-anak.
Dan Raja Yosia ini kemudian kena panah. Kena panah dia. Dan akhirnya mati. Yeremia, Nabi Yeremia merasa sedih. Dia membuat syair ratapan. Aduh, kok bisa mati seperti ini. Ini adalah kematian yang tragis, anak-anak. Kematian yang ngenes. Sebenarnya tidak perlu kejadian ini. Kalau Raja Yosia itu taat, ya sudah, dia mundur saja. Toh Raja Neko berperang melawan kerajaan yang lain. Dia mundur saja, dah, mundur. Ya sudah, dia tidak jadi mati. Tapi gara-gara dia mungkin ya, aku kan sudah jadi raja yang hebat. Kerajaanku kan sudah jadi kuat. Aku akan tantang kerajaan itu. Mungkin ada sedikit kesombongan seperti itu. Mungkin bisa jadi. Atau juga secara rohani dia sudah berhasil mengadakan kegerakan rohani yang besar. Ada pasca yang besar. Wah, saya ini menjadi orang yang dicintai Tuhan. Lalu kemudian berbuat seenaknya. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Dan dia tidak mengindahkan kata-kata Neko. Dan akhirnya mati. Sayang anak-anak. Ini raja yang indah tapi matinya tragis. Gara-gara mungkin ada kesalahan. Kita tidak tahu ya. Ini cuma menduga-duga. Nanti kalau sudah sampai di surga, kita tanya. Om yakin Raja Yosia masuk surga. Tetapi ya sayang, di poin yang ke-8 ini sayang sekali. Nanti kita tanya, kenapa ya? Kita tanya sama Yosia, kita juga tanya sama Tuhan. Kenapa Yosia ini kok matinya tragis? Yang ke-9, pemimpin yang legendaris. Nah ini adalah pemimpin yang disayang oleh rakyatnya. Ya, dia adalah pemimpin bukan hanya secara jasmani, tapi juga pemimpin secara rohani. Dia adalah pemimpin muda yang memulihkan bangsanya. Jadi orang Israel, orang Yehuda ini sayang sekali kepada Yosia, ya. Mereka menghormati sekali Raja Yosia ini, ya, dan mereka mengenang apa yang sudah diperbuat ini dikenang. Di dalam 2 Raja-Raja 35, 25 sampai 27, baca ya. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, nah ini benar-benar pemimpin legendaris nih, dikenang. Semua penyanyi laki-laki dan perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Artinya terus ya, ini raja yang indah anak-anak. Dan mereka mengenang jasa-jasa daripada Raja Yosia. Ayat 26, selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. 29, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ya, ini pemimpin yang baik, anak-anak. Pemimpin yang dikenang, yang disayang oleh rakyatnya, yang diingat-ingat terus, ya, luar biasa. Jasanya begitu indah, baik secara jasmani, baik secara rohani. Dan ini ditulis dalam Alkitab untuk apa? Untuk menjadi inspirasi kita. Kisahnya Yosia ini menjadi pelajaran buat kita, anak-anak. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Artinya Tuhan mau kita menjadi Yosia akhir zaman. Tapi jangan sampai mengulangi kesalahan Yosia. Sayang, mati tragis. Sayang anak-anak. Sebenarnya Yosia ini bisa indah, memerintah beberapa tahun lagi. Dan terjadi kebangunan rohani yang besar lagi, luar biasa. Dan matinya juga mati yang indah. Ya. Tapi terlepas dari itu, kita tahu Yosia adalah raja yang baik dan patut dicontoh. Tuhan hari-hari ini akan membangkitkan Yosia akhir zaman. Siapa itu? Om, guru-guru sekolah minggu, anak-anak, kita semua adalah Yosia akhir zaman. Tanpa mengulangi kesalahan Yosia. Dan kita menjadi Yosia akhir zaman yang begitu indah untuk menjadi penggerak kebangunan rohani, untuk menjadi teladan. Dan Tuhan akan pakai luar biasa sampai sempurna tanpa kematian. Luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai semuanya. Om akan rekap ya. Yang pertama, si bocah kecil ini
yang jadi raja. Luar biasa. Kita jadi pemimpin-pemimpin mulai dari sedini mungkin sejak anak-anak. Dan kita menjadi teladan seperti bunga bakung di tengah lumpur yang jelek, tapi kita hidup yang indah. Tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Dan yang ketiga, kita punya hati yang hancur. Punya belas kasihan melihat teman-teman kita yang akan masuk neraka. Yang keempat, kita juga mengakui Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yang kelima, menjadi pemimpin sejati. Baik pemimpin secara jasmani, tapi Tuhan juga pakai menjadi pemimpin secara rohani. Yosia melakukan pembersihan dan pembaruan. Apa-apa yang kotor dari bait Allah ini dikeluarkan dan dibersihkan. Lalu Tuhan bisa pakai kita menjadi penggerak kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi memang sayang, ya, Yosia matinya secara ngenes, secara tragis. Terlepas dari itu, dia adalah pemimpin yang baik, yang luar biasa. Ini adalah pemimpin legendaris. Dan yang ke-10, kisahnya Yosia ini menjadi inspirasi kita. Memotivasi kita untuk menjadi Yosia-Yosia akhir zaman. Tapi jangan sampai mengulangi kesalahan Yosia yang nomor 8 itu, ya. Oke, Om yakin dari kisah Yosia ini, firman Tuhan ini akan membangkitkan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Sejak dari muda, kita menjadi pemimpin-pemimpin. Kita menjadi setia dari perkara kecil, Tuhan akan tambahi tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Saya percaya lewat anak-anak akan bermunculan orang-orang yang punya talenta-talenta khusus. Tuhan akan bawa menjadi pemimpin-pemimpin yang indah untuk hari-hari ke depan. Siapkan, bersihkan hatimu, bersihkan hidupmu. Maka Tuhan akan pakai tanpa batas di hari-hari mendatang. Luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai semuanya ya. Oh itu teman kita Yosia. Ayo anak-anak, kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang Raja Yosia. Biar ini semua Tuhan menjadi pelajaran yang hidup buat kami. Dan kami boleh meneladani apa yang diperbuat oleh Yosia. Pemimpin muda ini Tuhan, penggerak rohani yang luar biasa ini. Dan juga kami jangan sampai mengulangi apa menjadi kesalahan daripada Yosia. Sehingga Tuhan bebas untuk memakai setiap kami Tuhan menjadi Yosia akhir zaman. Tanpa mengulangi kesalahan Yosia. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak. Mungkin hari-hari ini anak-anak lagi libur ya Tuhan, sekolahnya. Berkati Tuhan, supaya dalam liburan ini mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk Engkau. Sehingga rohani ini boleh bertumbuh makin indah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.